Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, gimana kabarnya? Sehat selalu kan ya? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang bikin mata seger banget. Sekaligus bikin adrenalin para pecinta quarter class sport itu juga cukup naik. Baru aja Yamaha Jepang merilis penyegaran nih untuk Yamaha R25 dan R3. Nah, di foto ini ada gambarnya R3. Cuman ini warnanya juga hadir di Yamaha R25 di Jepang untuk model 2026. Tapi yang mau kita bedain hari ini ya vlog review kali ini bukan soal soal ganti baju. Ada satu detail kecil tapi krusial dari katalog Wise Gear. Nah, Wise Gear ini adalah perusahaan kayak pencipta kayak beberapa gear-gear asli untuk motor-motor Yamaha. Jadi speknya itu ya boleh dibilang aksesoris tapi factory gitulah. Nah, jadi apa yang dihadirkan oleh Wise Gear ini menurut kami itu bakalan jadi game changer kalau dibawa ke Indonesia. Kita akan bahas soal winglet original pabrikan buat R25. Nah, sebelumnya mari kita kupas-kupas dulu yang R25 yang standar. Ya, jadi kita mulai dari yang paling kelihatan dulu nih, ya. Yamaha Jepang memperkenalkan warna baru, Cyan Metallic. Warna ini sebenarnya bukan barang baru di Yamaha, tapi di R25 ini vibes-nya boleh dibilang beda banget ya. Warna Cyan ini punya saturasi yang menurut saya tuh cukup pas, nggak terlalu terang, ya terus habis itu tetap eye-catching. Padu padannya juga cerdas. Area fairing atasnya pakai cyan dipadu dengan warna hitam matte yang menurut saya tuh jadi bikin kayak kesan low profile tapi agresif. Jadi low profile-nya dari hitam, agresifnya di cyannya. Velgnya dipakein warna yang modelnya sama dengan bodi bagian atas. Jadi agak sedikit dop-dop hitam gitulah. Jadi secara psikologisnya desain warna ini seolah ingin menggeser image R25 yang tadinya kental dengan aura balap ya, dengan warna khas Yamaha yang biru-biru gitu, menjadi lebih ke arah lifestyle sport perkotaan yang modern kalau menurut saya. Tapi tenang, buat fans garis keras, warna-warna khas Yamaha seperti racing blue dan hitam tetap ada kok ya. Nah, kita kan lihat ya beberapa sisi-sisi lain dari R25. Jadi pada dasarnya sih ya nggak ada yang berubah ya dari bentuk body fisiknya dari R25 ini ya bila dibandingkan dengan motor yang Indonesia ya. Cuman pembedanya itu lebih ke kayak misalkan detail minor seperti hadirnya lampu sen di bagian sini. Ini agak aneh aja ya di bagian sini ya hadir lampu sen itu. Selebihnya bisa dibilang standar sama sih seperti yang dihadirkan di Indonesia. Nah, yang juga cukup menarik nih teman-teman sekalian. Nah, saya mau ngomongin mengenai masalah yang baru di sana. Nah, menu utamanya adalah di setiap peluncuran motor Yamaha di Jepang ada satu nama yang selalu mendampingi, namanya Wise Gear. Wise Gear itu apaan sih? Brand aftermarket apa sih? Gitu kan. Jadi Wise Gear itu brand aftermarket kayak merek lokal. Nah, tapi ini asli Yamaha banget gitu ya. Nih, Wise Gear ini adalah anak perusahaan resmi dari Yamaha Motor Co Ltd yang berdiri sejak 1997. Ini saya lagi baca Wikipedia nih. Kalau di dunia mobil bayangin aja kayak Wise Gear ini kayak Gazoo Racing, dulu TRD, M Division kayak gitu untuk BMW dan lain-lain gitu ya. Fokus mereka adalah mendevelop ya termasuk yang Wise Gear ini ya aksesoris resmi, performa part hingga apparel yang kualitasnya dijamin 100% pabrikan. Dan ini kita bisa lihat ya, teman-teman sekalian, winglet. Asli ini winglet ya, didesain oleh mereka dan saya yakin ini desainnya enggak kaleng-kaleng. Ya, kenapa spesial? Karena mereka punya akses ke data CAD motornya langsung teman-teman sekalian, CAD motor dari Yamaha. Jadi kalau mereka bikin part, tingkat kepresisiannya bukan lagi pakai kira-kira, tapi memang udah jadi satu kesatuan ya dengan motornya, dengan desain motornya di meja gambar. Inilah yang disebut sebagai kualitas original equipment manufacture atau yang kita biasa ngomong OEM alias ori lah gitu kalau kita taunya kayak gitu ya. Nih ya close up nih ya. Ya Wise Gear winglet ya teman-teman sekalian ya keren banget ya. Salah satu part yang menarik memang di katalog 2026 untuk R25, R3 itu adalah front spoiler yang kita akrab sebut winglet. Coba deh
teman-teman sekalian perhatikan bentuknya. Berbeda dengan winglet aftermarket yang kadang ukurannya nggak proporsional atau kelihatan maksa, versi Wise Gear ini kalau menurut saya yang diletakkan di bawah lampu depan mengikuti garis fairing banget ya desainnya. Secara visual, ini desainnya tuh memberikan kesan downforce yang lebih padat. Wah, tapi memang secara umum saya masih belum dapat nih ya data-data berapa downforce yang dihasilkan oleh winglet ini. Yang pasti kalau downforce ada hubungannya dengan kecepatan. Ya, perbedaan kecepatan akan menghasilkan perbedaan downforce. Kayak gitu. Besarnya downforce maksudnya ya. Nih, namun secara visual ya, ini tuh area depan R25 yang tadinya kelihatan agak kosong ya di bawah lampu. Ini tuh secara jujur jadi lebih berisi teman-teman sekalian. Efek aerodinamikanya itu dia tadi. Harusnya ada efek gaya tekan ke bawah atau downforce yang nilainya saya masih kepo dan belum dikeluarkan nama Yamaha. Pada saat kecepatan berapa, mungkin 100 km per jam gitu ya, downforce-nya berapa kayak gitu tuh. Yang penting kayak gitu. Cuman memang Yamaha belum menghadirkan data-data tersebut. Materialnya nih bukan plastik sembarangan nih menurut Yamaha. Ini dia pakai polimer kualitas tinggi yang tahan getaran. Woi, jadi nggak bakalan goyang-goyang atau pecah kalau kena terpaan angin ya, gitu. Nah, poin yang penting yang saya mau coba infoin ke teman-teman sekalian adalah di Indonesia, apakah winglet ini bisa dipasang buat R25 Indonesia? Saya yakin bisa sih ya, 100% saya yakin bisa. Karena Yamaha R25 di Indonesia yang diproduksi di Indonesia itu dengan R3 atau R25 di Jepang itu lahir dari bisa dibilang dalam tanda kutip rahim yang sama, yaitu pabrik YIM di Pulau Gadung. Wah, struktur fairing, bracket lampu sama teman-teman sekalian, alias identik. Artinya kalau Mas Bro semuanya bisa dapat part ini, tinggal lepas baut standar, pasang winglet lalu kencengin lagi, atau misalkan mungkin ini dilem menggunakan double tip atau kayak gimana gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah peluang emas ya yang buat Yamaha Indonesia atau YMM ini akan menarik ya jika mereka bisa bilang memulai menangkap bola panas kayak begini. Ya, pasar motor 250 cc emang tuh lagi sengit banget teman-teman sekalian ya. Ya. Terus abis itu konsumen sekarang bukan cuman butuh motor kencang, tapi secara lifestyle itu kuat. Ya artinya apa? Aura racingnya kuat. Apalagi ini aura racing kuat plus lagi otentik atau genuine alias asli. Nah, saya yakin ini bakalan naik drastis value dari R25. Namanya jadi R25 Aero Edition. Apalagi kalau misalkan Yamaha kalau misalkan jual Indonesia dengan harga yang secara umum valuable atau masih masuk akal. Nah, kesimpulannya adalah penyegaran R25 ini kalau menurut saya di Jepang ini bukan hanya ganti cat, tapi sebuah sinyal bagaimana Yamaha ingin bawa teknologi aerodinamika ke segmen harian secara resmi dan terstandarisasi. Wise Gear ini udah jelas deh ya, memberikan resep yang bisa dibilang enak, gampang, enak dilihat. Tinggal sekarang secara umum gimana Yamaha Indonesia bisa meraciknya buat kita nih kayak konsumen-konsumen di Indonesia. Gimana menurut teman-teman sekalian? Kira-kira kalau winglet resmi ini dijual di dealer Yamaha terdekat, teman-teman sekalian bakal langsung pinang R25 atau enggak? Atau lebih suka tampilan standar yang clean, yang standar kayak begini? Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi ntar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe channel TMC Vlog. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.